baik semuanya. Malam baik. Malam baik semuanya. Selamat Paskah. Mohon maaf lahir dan batin. Bukan hanya Lebaran saja, Pak. Ya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, saya senang berada di tempat ini, di tengah orang muda Balela ya. Dan saya kira kita semua yang hadir pada malam hari ini di sini punya semangat yang sama untuk orang muda di Kelurahan Balela khususnya dan orang muda di Kecamatan Larantuka pada umumnya. Yang saya hormati Ibu Ann Colin, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Ibu karena berkesempatan hadir memberikan semangat ya kepada anak muda di Balela. Kalau lebih sering lagi bagus Ibu. Yang saya hormati pimpinan Sabang Beri Cabang Larantuka. Terima kasih. Yang saya hormati pimpinan OPD atau yang mewakili. Yang saya hormati Pak Camat Larantuka. Sebentar berapa lagu di sini? Ini belum sampai 5 tahun di sini habis jemput kita ke Pikana. Ini bagaimana nih? Orang Belu Balela hari ini bertahu sebanyak-banyaknya untuk Pak Camat malam ini gitu. Yang saya hormati Pak Lurah dan Ibu, mana kekasihnya tadi? Oh ya. Ya kalau tidak ada dukungan dari seorang perempuan susah kita kerja laki-laki. Mana bisa Pak Lurah bisa berikan waktu begitu banyak urus ini barang kalau tidak didukung oleh Ibu yang luar biasa. Ya tepuk tangan dulu untuk Ibu Lurah. Yang saya hormati Ketua dan anggota Karang Taruna atau orang muda orang muda Balela hadir cukup lengkap ya. Termasuk di dalamnya ini ada yang ada di belakang ini ya. Divo dan kawan-kawannya. Kau petugas apa tuh beda-beda itu ya? Dulu orang kecil kalau beda-beda begitu namanya bermain mesti. Kalau main band itu harus ada begini-begininya. Tapi sekarang orang main band dengan pola yang begini. Ya luar biasa ya. Singkatnya kita semua yang hadir pada malam hari ini. Ketika saya berpikir untuk meminta beliau jadi lurah di Balela, yang saya pikirkan itu adalah apa yang harus beliau buat ketika saya lantik dia jadi lurah. Sehingga saya panggil dia ke ruangan, saya sampaikan kalau mau jadi pemimpin, jadi dulu lurah. Dan tugas pertama dan utama adalah bahwa orang muda Balela itu masuk taman kota. Karena saya melihat lambat sekali orang muda atau Karang Taruna Balela masuk ke taman kota. Padahal saya sudah ajak Pohon Sire, Larantuka, semuanya sudah mulai masuk. Ya. Tetapi Balela ini kapan yang kau tidak masuk-masuk? Nah, sehingga saya beri tugas kepada beliau. Dan saya kira itu juga semangat yang sama ya Pak Lurah ya. Nah, Pak Lurah juga memiliki semangat yang sama untuk bisa buat sesuatu. Memang tadi Pak Camat sampaikan, ya, saya menyampaikan pada saat musrembang kemarin ya. Nah, jangan berbangga atas jabatan yang Anda duduki, tetapi berbanggalah atas apa yang bisa kamu buat. Jadi Pak Lurah punya kebanggaan sekarang sebuah ini. Jadi berbanggalah atas apa yang bisa dibuat ya. Dulu ini namanya Taman Kota. Ketika saya jadi bupati, saya menggantikan namanya menjadi Taman Kota Felix Fernandez. Saya kira juga ketika Pak Felix buat ini barang ini, Taman Kota, dia tidak sekedar berpikir untuk membuat cantik kota ini.
tetapi dia berpikir lebih jauh daripada itu. Bagaimana taman kota yang dia buat ini bisa memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat Kota Larantuka. Jadi kalau kita mau terima kasih yang pertama kepada almarhum Bupati Flores Timur periode 99-2004, Pak Felix Fernandes ya. Memang ketika bangun ini pertama, banyak orang yang menyatakan tidak perlu bangun begini, banyak. Demo bertubi-tubi juga. Tetapi sekarang kalau orang lewat di Kota Larantuka, lalu melewati taman ini, orang akan selalu mengatakan bahwa untung ya, kita pernah punya bupati yang namanya Felix Fernandes. Ya itulah resiko menjadi pemimpin ya. Setiap keputusan tidak bisa diterima secara langsung sebagai sesuatu yang baik oleh masyarakatnya. Pasti menimbulkan pro kontra. Tetapi adalah resiko sebagai seorang pemimpin, ia harus mengambil itu ketika ada kontra dan begini dan begini dan begini. Jadi kehadiran kita malam hari ini sebenarnya kita sementara menjawabi mimpi-mimpinya Pak Felix berkaitan dengan ketika dia bangun ini taman. Sehingga ketika saya menjadi bupati, saya pikir taman kota ini kok begini terus tidak diurus. Maka saya berusaha mempercantik, membuat bersih yang sudah ada, membuat lebih baik, tentu melalui pimpinan-pimpinan OPD. Ya, Pak Olus ya, yang menguasai taman kota ini Pak Olus, Kadis Lingkungan Hidup. Nah, kemudian kita support dari pariwisata untuk mempercantik taman ini, ya, dengan memasang lampu-lampu dan sebagainya. Ya, kita lagi memenuhi mimpi-mimpinya Pak Felix. Sehingga ketika menjadi bupati saya pikir, mari kita manfaatkan ruang yang ada di taman kota ini dengan membawa orang muda masuk. Sehingga kita dorong orang muda Karang Taruna, saya selalu sampaikan kepada Pak Camat, tolong bawa Karang Taruna itu masuk ke taman kota. Kita kasih space, kasih ruang untuk orang muda yang berkreasi, berinovasi. Sembari bagaimana meningkatkan ekonominya. Ya. Terima kasih kepada Karang Taruna Balela karena sudah mau masuk di sini. Atas dukungan dari Bapak Lurah, arahan dari Bapak Lurah, kemudian menjadi taman yang bagus ini, tempat yang bagus. Saya hampir setiap pagi beberapa, ya mungkin dalam 2-3 bulan saya kurang jalan ya. Tetapi sebelumnya 1 minggu 2 kali mungkin saya selalu jalan pagi di sini. Sehingga Pak Lurah tadi tahu itu apa dulu rumput semua. Nah, iya memang. Nah, jadi kalau jalan pagi itu, kalau jalan lewat tengah nih, sepatu basah sampai di rumah. Karena embunnya masih kuat sekali. Sehingga orang terpaksa jalan lewat tepi bermain. Tapi terus saya berpikir, bagaimana supaya ruang ini bisa dimanfaatkan. Berinovasi dan berkreasi sambil memperkuat ekonomi. Sehingga kepada Pak Lurah saya pesan dampingi anak muda itu dengan baik. Tidak sekedar kita buat itu menjadi cantik, tetapi harus memberikan dampak ekonomi bagi orang muda yang mengelola ini. Ya, terima kasih Bu An juga mau mendukung. Ya. Ya, nanti Pak Kadis Sosial tolong ya, supaya tempat sampah Pak ada di sini nih. Ya. Kelompok Karang Taruna dikasih uang lah. Nah, ya ada anggaran itu ya. 1, 2, 3. Support ya. 5 juta. Nah, supaya mereka jaga kebersihan di tempat ini. Nanti Bapak Lurah berhubungan administrasi dengan Pak Kadis Sosial. Lalu ada Kadis Perhubungan Pak Yitno Wada. Urus kerjasama untuk parkiran ya. Untuk parkiran. Memang saya mulai mendorong orang muda masuk ke taman itu dengan kita mulai pertama di Weri memang. Dengan mempercantik pantai yang ada di Weri.
Ya, kemudian kita bangun kerjasama untuk urus ini, urus ini, urus ini. Sekarang sudah Taman Kota juga sudah mulai. Pak Kadis berhubungan sekaligus dengan lampu jalannya Pak Kadis. Lampu jalannya diperbaiki. Buah macana depan rujak itu. Tetapi apa modelnya? Modelnya sedikit berubah. Supaya lampu jalan juga bagus. Sementara Pak Kadis lingkungan hidup, tentu pelopor nih. Urus ini ya bersama orang muda menjaga tempat ini, bekerjasama dengan Karang Taruna di setiap kelurahan, supaya taman ini tidak hanya untuk apa, tetapi juga harus bisa mengingatkan orang muda dalam kota, sama-sama kita jaga ini. Jangan sampai orang pasang lampu kemudian mulai kasih rusak, mulai lempar, jangan. Lalu jangan juga kita coret-coret sembarangan. Mari menjaga sama-sama tempat ini, karena tempat ini ada untuk kita. Tempat ada bukan untuk orang lain, untuk kita. Oleh karena itu kita harus jaganya secara bersama dengan baik. Tadi memang Ibu An menyampaikan janji untuk bisa bantu ya nanti perahu. Ya, mungkin ya saya harap bulan depan sudah ada perahu. Kita Pak Kadis Pariwisata tidak hadir ya. Saya sudah sampaikan untuk juga serahkan satu perahu di sini. Untuk itu nanti Pak Vicky Betan ada kah sekarang? Sudah ada belum Pak Vicky? Ada. Mana Pak Vicky Betan? Oh ya, sudah Pak Vicky nanti apa? Urus rompon satu kah, keramba satu di sini ya. Enak jadi bupati itu tinggal perintah begini nih. Sehingga banyak orang kepingin jadi bupati itu supaya perintah orang begini ya. Ya saya Pak Yuton coba perintah sekarang. Ya, nanti Pak Vicky bantu rompon atau kerambah lah di sana. Memang kalau kita bicara tentang taman laut di Kota Lartuka atau di Flores Timur, ada space taman laut yang masih bagus. Dan space yang masih bagus untuk dalam kota, itu dari pelabuhan dari Lohayong ini sampai ke San Domingo itu taman lautnya masih bagus. Ya sehingga bisa dikembangkan Palura nanti ya. Jadi kalau ada perahu, kalau ada rompon atau keramba taruh di situ, mungkin ada rumah makan terapung lah begitu, karena perahu sudah ada 2 ini. Saya kira itu hal yang bagus. Sehingga kita tidak hanya di sini, tetapi juga bisa duduk laut sementara mengaeng ke apakah. Ya, daripada orang dulu kan saya kalau ke pelabuhan tuh lihat banyak orang yang ke pelabuhan untuk mengaeng di tepi ya. Tapi kalau ada rompon di situ orang bisa pergi ke sana, mengaeng di sana. Kalau mengaeng lalu sewa ke orang muda yang jaga itu rompon lumayan. Dulu juga tahun lalu saya lihat ada Om siapa itu ya yang buat sepeda dayung. Sepeda dayung ya. Kalau di sini sekarang mau siap banana juga ya. Banana boat ya. Sudah ada. Oh masih dalam rencana. Masih dalam rencana. Oke, banana boat. Itu berbahaya mau bisa mendorong apa tuh. Ya siapa tahu dari aspirasi mereka bisa menganggarkan tidak hanya untuk di sini, atau kita lihat nanti dalam perkembangan mana yang punya inovasi, mana yang mau terus bertahan gitu. Dengan demikian kita bisa support lagi. Yang paling penting itu adalah kita harus berani memulai ya, nonanya tadi ya. Apa tadi bahasa tadi? Baca ulang. Baca ulang. Kita perlu jadi hebat untuk memulai, tetapi kita harus memulai untuk jadi yang terhebat. Kita perlu jadi hebat untuk memulai, tetapi kita harus memulai untuk bisa jadi yang terhebat. Oh iya, ya. Jadi kalau berangan-angan saja, wah nanti saya buat begini,
nanti saya buat begini. Akhirnya yang jadi adalah nanti. Orang muda dengan begitu banyak apa ya, tadi ada yang musik, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Ini adalah kemampuan-kemampuan yang terpendam. Mereka punya angan-angan atau punya mimpi-mimpi juga. Tetapi baru sebatas itu. Mereka membutuhkan ruang, membutuhkan pemimpin yang bisa mendorong mereka, memberi semangat kepada mereka ya, supaya berani mulai. Kalau kita hanya duduk terus tidak akan mulai. Tapi kalau kita sudah mulai, maka pasti akan berhasil. Jadi tanamkanlah semangat. Seorang pemimpin tidak sekedar memberi, tapi seorang pemimpin yang lebih penting daripadanya adalah mampu membangun semangat bagi orang lain atau bagi masyarakatnya untuk bisa berbuat sesuatu. Saya sangat berbangga ketika ada yang bisa berbuat sesuatu tanpa kehadiran pemerintah. Walaupun banyak orang beranggapan bahwa kami berhasil bukan karena pemerintah, tetapi saya memberikan respon positif bahwa saya bangga karena ada orang yang bisa berhasil. Ya, bisa berhasil tanpa ada pemerintah. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Jadi kalau ada dukungan lagi harus menjadi lebih luar biasa lagi. Ya, kita punya tugas bukan hanya di Belela, tapi juga di Karang Taruna wilayah lain lagi, khususnya di Kota Larantuka ya, untuk menghidupkan dan menjaga kota ini, memberi geliat ekonomi yang ada di sini. Nah, itu Pak Lurah Pengkaka Santi itu luar biasa itu. Saya terkadang iri juga, ini orang sudah kerja di BRI ya, masih siap menjawab pesan dan makanan. Sampai-sampai orang pesan, karena begitu terkenalnya pesan, beliau ada di Labuan Bajo. Gitu. Enak libur Labuan Bajo. Enak kan libur Labuan Bajo. Nah, pasti ketika pesiar di Bajo, sementara berpikir apa yang bisa dibuat di Larantuka. Pasti ya. Ya. Nah. Kita butuh orang-orang seperti ini sebenarnya. Yang harus bisa mulai buat. Untuk menjadi model bagi orang lain. Kalau kita melihat itu kemudian terbangun dalam diri kita iri hati dan dengki, itu tidak ada guna. Kalau ada orang yang bisa berbuat, maka kita harus menjadikan mereka model untuk kita. Jangan sampai jam 10 mama semua duduk ngomong, ibu apa belanja lau, ibu apa nanti dia yang dapat duit orang terada. Pi belanja data posto kah, data kembaru jo. Hal di dekat ada nih. Hanya karena ada rasa iri atau ada rasa yang tidak suka begitu. Ini tidak baik ya. Nah, untuk memaman orang di belakang semua, anak-anak muda, hilangkan rasa iri, tetapi tanamkan dalam diri Anda untuk mau maju. Nah, jadi jangan melihat, tapi kalau melihat sesuatu, mari saya juga bisa buat seperti itu. Banyak orang muda ya di Kabupaten Flores Timur yang saya kira bisa menjadi model yang bagus bagi orang muda lainnya. Saya pernah malam minggu di Witihama. Ada orang muda, ada beberapa orang muda mereka kumpul, mereka datang bilang sampaikan kepada saya, Pak Bupati kami mau buat kampung kreatif. Saya akan coba kamu gambarkan konsepnya kampung kreatif kalian itu seperti apa. Lalu kenapa kamu berkeinginan buat kampung kreatif? Jadi hal itu diskusi terjadi ketika berhabis perang di Witihama. Ya daripada semua bicara tentang perang, kami mau bicara tentang hal ini. Mengalihkan pikiran-pikiran orang dari perang kepada hal-hal yang produktif. Oke, kalau begitu coba kalian mulai. Ketika mereka gambarkan ke saya juga masih agak apa begitu. Untuk akhirnya saya berkunjung ke sana pada suatu malam. Tempat itu siang nampaknya tidak ada artinya, tapi ketika malam itu luar biasa. Mereka mengakomodir ibu-ibu ya, di beberapa kampung. Ada yang jual ikan bakar, ada yang jual ikan goreng, ada yang jual keleso, ada yang jual apa macam-macam. Saya mau buat ini, silakan. Tapi mereka punya luar biasa itu satu kas.
Jadi orang boleh belanja di mana saja, bayarnya di orang muda yang duduk di situ. Dari pemesanan juga mulai dari situ. Saya kira malam ini Pak Kepala BRI ya, juga mulai dengan satu kegiatan model baru ya, untuk sistem pembayaran, sistem model untuk sistem pembayaran. Untuk model ini memastikan kepada kita semua yang memiliki rekening baru bisa. Kalau macam bupati yang tidak punya rekening tidak bisa pakai barcode ya. Hah? Bisa, caranya bagaimana? Oh, dompet digital juga. Wah, berarti luar biasa. Nanti sosialisasi lebih lagi ya. Saya tadi mulai duduk pikir-pikir, sebentar siapa yang bayar nih bupati perkening mulai ada nih. Kadi siapa nih dapat bagian mana ini? Yang sudah disebutkan kah? Atau yang sudah siap-siap? Iya. Malam ini yang minum kopi, minum teh, yang pesan makan malam ini, semuanya dibayar oleh kami yang duduk ini. Tadi saya bilang, kalian siap ya, kalau apa ya, tinggal lapor kepada bupati. Kalau sudah sanggup lagi lapor bupati begitu. Saya mau dengar ada kadis tidak yang bilang bupati saya sanggup lagi. Saya akan berhenti tanggal 22 Mei bulan depan ya. Saya harap semangat orang muda harus tetap ada. Karena memang kita dalam misi 5 tahun ini adalah misi yang pertama itu selamatkan orang muda. Itu kita bicara bukan sekedar orang muda pada hari ini. Tapi kita bicara tentang orang muda hari ini, kita bicara orang muda Flores Timur yang akan datang. Misi ini berangkat dari kondisi real di Kabupaten Flores Timur, di mana begitu banyak orang yang belum memiliki penghasilan secara tetap. Itu berangkatnya dari situ saja. Balai kuliah jadi tenaga kontrak. Balai kuliah yang dipikirkan itu jadi tenaga kontrak, jadi tenaga kontrak, jadi tenaga kontrak. Ini untuk apa yang jadi tenaga kontrak? Gaji 1.150.000, sekarang bupati berturun lagi ke 800, tapi masih belum mau keluar. Saya berharap dengan model 850.000 itu 13 hari kerja, itu berarti ada hari sisa untuk orang muda juga melihat kesempatan yang lain, ruang yang lain untuk bisa melakukan sesuatu, meningkatkan pendapatan dan sekaligus bersiap-siap. Karena hampir semua kepala daerah itu sudah diperintahkan untuk memberhentikan tenaga-tenaga kontrak, khususnya di perkantoran. Beruntunglah dapat bupati seperti saya ini. Beruntung, saya masih mempertahankannya sampai hari ini. Dan saya tidak memberhentikan di tahun terakhir, tapi saya mengurangi untuk menyiapkan mereka berpikir apa yang bisa mereka buat selain kerja sebagai tenaga kontrak. Itu yang harus dipikirkan oleh orang muda. Nah, ini ruang-ruang ini adalah ruang-ruang yang juga bisa memberikan kesempatan bagi banyak tenaga kontrak di Kabupaten Flores Timur, khususnya di Kota Laratuka, untuk berpikir tentang sesuatu yang lain untuk hidup mereka ke depan. Kita juga berpikir tentang orang muda, ya, Flores Timur ke depan. Maka kita harus siapkan anak-anak, ibu dan bayi balita itu kita jaga sekali. Dan ya bersyukurlah, setidak-tidaknya kerja kita itu ada hasilnya juga. Walaupun kita belum turun ke sampai di bawah angka 20%, tetapi Kabupaten Flores Timur adalah stunting terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini hanya dalam kerangka supaya bayi pada saat ini adalah bayi-bayi yang sehat dan cerdas, sehingga Flores Timur 15-20 tahun yang akan datang akan dipenuhi oleh orang muda dengan kecerdasan dan kesehatan yang luar biasa. Ada banyak tenaga kontrak ya, ada banyak kita lihat sini nih. Korang Karang Taruna pun tenaga kontrak, itulah Karang Taruna. Lalu siapa lagi ke kontrak nih sini?
Nah, Pelurah Pandapua banyak nih yang kontrak. Hah? Ya, coba mulai juga menyampaikan hal ini ya, untuk mulai menyiapkan mereka tentang apa yang lain selain apa yang sementara mereka kerjakan pada saat ini. Saya kira demikian. Terima kasih dan saya berbangga atas kehadiran Karang Taruna Balela pada malam hari ini, dan secara resmi saya meluncing ini tiada beda gong ke apa terada ya? Oh ya, oh ya, oke, siap-siap yang kurang putar supaya kita omong dan ya. Nah ini juga orang muda, semangat muda ya, termasuk orang muda yang diskusi dengan saya ya sebelum dan setelah saya jadi bupati tentang orang muda di Kabupaten Flores Timur. Banyak pelatihan juga kurang dapat ya. Dengan demikian saya secara resmi meluncing Cafe New Normal Balela. Kalau khas itu misalnya Senegor khas gitu ya. Nih kalau korang sini mesti bahasa Nagi yang apa tuh kak? Itu asik itu bahasa Nagi yang apa itu? Kata-kata Nagi itu asik kak. Yang memang orang bisa omong tuh kak. Pantai Uste. Tapi belum terlalu pas. Ada kata-kata yang saya kira, itu yang rasanya oke sekali. Tapi paling bagus itu Pak Lurah bisa temukan kalau duduk-duduk ngobrol sama mama tua, lalu orang bahasa-bahasa telepa tuh, itu mantap tuh. Apa? Sigo? Itu artinya apa tuh? Itu juga bagus orang tahu tuh apa tuh. Tapi sudahlah, saya launching New Normal Balela. Selamat datang di Taman Kota Felix Fernandez, Kelurahan Balela. NCB. Berbagai wilayah, jadi tidak hanya masyarakat wilayah Provinsi Bengkulu, tapi dari berbagai wilayah, khususnya di masyarakat ini dan berbagai provinsi yang ada yang kita kembangkan terus. Dan kedepannya kita harapkan masyarakat tidak hanya sekedar yang kelapa muda atau menikmati kafe ada lokal, tapi juga bisa ada permainan-permainan yang ada sekedar kafe, ada permainan anak-anak dan sebagainya juga ya. Kedepannya kita manfaatkan potensi lautnya, yaitu ya harapan kami ya ada speedboat atau banana boat yang bisa menarik wisatawan juga semakin ramai di daerah dan memanfaatkan potensi pantai Uste. Dan saat ini
juga sekarang kita lagi ada menikmati kelapa muda panen resmi bagi masyarakat Kota Larantuka dan sekitarnya yang ingin menikmati siang harinya bisa mengunjungi kelapa muda Pantai Estate tepatnya di Taman Kota Felix Menendez. Terima kasih. Lagi tua tepi pantai, ada satu pemandangan yang indah sekali. Memang menikmati dari tempat ini kita bisa melihat Pulau Adonara secara keseluruhan, Pulau Tomor dapat seperti ada danau di antara di selat ini. Ya memang sekarang Taruna Balela lagi menggunakan kreasi-kreasinya untuk lebih mau menakar lagi kepada menjadi lebih indah, tapi juga bagaimana untuk memberikan layanan dan juga kepuasan bagi warga kota yang mau berwisata di sini dengan ada kafe di malam hari. Yang mudah-mudahan ke depan ada pengembangan lain lah yang dilakukan oleh Karang Taruna, kita support dari ya tentu pariwisata dan budaya itu terus support memberikan dukungan apa yang bisa kita lakukan baik untuk ide maupun juga mungkin ada sarana lain yang kita satu tempat ini sebagai satu spot destinasi Taman Kota Felix Menendez. Away the pieces that you gave, betray in a way, orphanage that don't obey. How could you do this? We've been too fast for a while. Memberikan dampak ekonomi masyarakat secara lokal, punya penghasilan lebih tidak semakin banyak buat. Iya ya, Larantuka memang sepi. Ada kelapa muda ya sekarang ya? Iya. Harap rutin. Jagung bakar ini terada nih dalam kota Larantuka. Jagung tidak susah kalau ada orang yang mau bakar. Nanti Bapak Lurah bisa kerjasama dengan petani dari mana, di Batu Biti atau di Oka, atau di Gure. Saya ketika di Pakamilus, kenal ya? Ya, nah, itu juga luar biasa. Tahun lalu saya pasiar ke dia. Pak Bupati tanggal 14 Februari itu saya dapat uang cukup banyak. Dari mall saya punya ini. Yang paling banyak adalah dari jagung. Tanggal 14 itu saya jual jagung sebanyak 8.000 batang. 8.000 batang ya. Dia jual dengan satu batang Rp2.000. Saya hitung-hitung ada 16 juta hari itu. 2.000 kali 8.000, 16 juta ya. 1 hektar lahan itu bisa menghasilkan sekitar 60.000 batang jagung. Ya, jadi kalau 60.000 bagi 8 berapa ya? 5 atau 6 ya. Berarti 6 kalau kali 16 berapa? 74 juta artinya dari jagung muda. Baru masih jual dalam bentuk batang jagung. Belum dijual dalam bentuk jagung bakar atau jagung rebus. Kalau jagung bakar atau 5.000 berapa ya? 5.000. Nah.
Kan orang Laut Duka, orang Flores Timur kan juga suka bersoba duduk gaya-gaya. Tidak mau kalau orang Betodo itu ada jadi di rumah kan pas gaya gitu. Manfaatkan orang punya apa ini, mari kita manfaatkan. Kita siapkan tempat makan bakar jagung. Nah, coba jagung bakar juga jadi perhatian ya. Pasti ramai karena belum ada. Nah, Kupang begitu banyak ya. Masih banyak peluang lah. Tapi saya kira Pak Lurah, apalagi kakaknya Po jago, bapaknya Po jago, sampai jago juga terus di media sosial gitu. Oke, terima kasih, selamat malam, hebat. Nah. Untuk Bapak Bupati masih berdiri di tempat, kami undang pemimpin BRI Cabang Larantuka untuk penyerahan plakat berkod Kris New Normal Cafe Belila dan Playground dari pimpinan BRI Cabang Larantuka kepada Bapak Bupati Kabupaten Flores Timur sebagai tanda penerapan ekosistem payment di lingkungan wirausaha Karang Taruna Belila.